Buat minasang yang belum tahu ini siapa, ini Medi, ex dan apa KMCE yang jelas sekarang udah di Jepang, di job Kaigo. Kaigo. Tadi penempatannya di Miyagi ya. Jadi kalau buat minasang yang mau tanya-tanya nih, yang berminat ke Kaigo, boleh chat aja di kolom komentar nanti diketikin aja ya, biar langsung ditanya ini ke Medi Senpai mungkinnya Isaac disebutnya. Gitu. Berarti udah berapa lama nih di Jepang ya? eh Kebetulan Agustus kesini tuh, berarti Agustus, September, Oktober. Baru Dua 3 bulan, bulan baru ya? baru, baru Mau tiga anget-angetnya ini. bulan. Oh, Iya, yes. iya. Berarti emang dari dulu semenjak maksudnya dari awal masuk LPK ya, emang udah pengen aku pengennya job Kaigo gitu nggak mau yang lain atau gimana tuh? Iya, waktu itu emang kebetulan lulusan juga kesehatan ya, jadi agak bersangkutan juga. Cuman Hmm. sebenarnya mau itu lulusan kesehatan atau enggak juga boleh masuk Kaigo tuh. Cuman Hmm. sayang banget ya kayak kuliah kesehatan, tapi misalnya di Jepangnya itu di luar bidang kesehatan juga sayang banget gitu. Makanya Hmm. Kaigo dake gitu ya, Kaigo lah gitu. Oke. Gitu. Tapi berarti Mm-mm. mempengaruhi nggak sih kalau misalkan kan Medi itu lulusan kesehatan ya. Nah, Hmm. apakah ketika Mensetsu itu jadi kayak nilai plusnya atau Iya. misalkan jadi membantu kita dari hal pekerjaan langsungnya gitu atau gimana? Boleh ceritain nggak? Ya, nilai plus banget sih Kak untuk Hmm. lulusan yang bersangkutan sama kesehatan itu Hmm. kebantu banget nilai plus malah. Cuman tidak menutup kemungkinan juga yang lulusan entah itu paket ataupun lulusan SMA aja maupun di luar Mhm. lulusan kuliah kesehatan juga bisa seperti itu. Kayak gitu. Nilai Oh, oke plus. oke oke. Berarti ya mestinya jangan patah semangat juga ya, meskipun yang Iya, kayak istilahnya lulusan SMA atau yang belum pernah punya ada latar belakang kesehatan kali ya, gitu mengenai iya kesehatan, tapi betul. pengen kayak gue ya Mm-mm. nggak apa-apa coba aja gitu ya. Nah, iya betul. Kayak Ya gitu. betul, rezeki mah nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba siapa mungkin gitu nyangkut Nah, iya gitu. betul sekali. Tapi belum pernah nyoba wawancara job yang lain berarti langsung kayak gue aja. Iya, belum pernah. Semuanya Kaigo dake aku. Oke, good. Oke, oke, mantep banget nih. Ini mau bener-bener kayak satu tujuan kayak saya pengen kaigo ya kaigo gitu. Ya, dari awal Oh, udah mau kutekinya udah Kaigo ya. oke, dan alhamdulillah dapet jobnya juga kaigo ya. Iya, alhamdulillah Oke. rezeki sekali. Ini aku pengen sharing ini, boleh nggak sih kalau misalkan sharing kerjaan kaigo nih? Ini buat Oh, misal boleh, nih, boleh. kayaknya kan masih belajar. Padahal kan suka bingung Boleh, boleh, nih. boleh. Kayak aku tuh milih Boleh, job boleh. apa ya sensei gitu. Aku tuh mending pengolahan Oh iya. makanan atau kaigo atau apa. Nah, biar ada gambaran Iya. nih buat Mm, mm, minasang. mm, mm. Boleh, Kaigo tuh boleh. kerjanya Mungkin seperti apa sih gitu? mungkin sebelumnya tuh ada teman kita juga yang pengolahan makanan ya. Mungkin udah jelasin Mhm. kalau saya kan bilangnya Kaigo nih. Hmm. Untuk Kaigo sendiri tuh apalagi di panti jompo kita mengurus lansia. Hmm. Dibagi ada yang daycare, yang harian, yang shift pagi sama sore aja, yang jadi Mhm. lansianya dari rumah kita jemput ataupun mereka datang ke tempat panti jompo, Hmm. kita ajak ngobrol, kayak main-main kayak gitu. Sorenya pulang, ada yang seperti itu. Cuman di saya tuh Oh. full kayak dari pagi sampai 24 jam tuh lansianya di panti jompo. Oh. Jadi ada shift malamnya kayak gitu. Oke Untuk oke oke. penjadwalannya tuh kalau si pagi dari jam setengah 10 pagi atau siang itu Mhm. sampai setengah 7 itu tugasnya tuh paling mengganti popok lansia Mhm. atau Mhm. mengantar ke toilet yang masih gengki yang masih sehat Mhm. terus kayak main-main ngajak ngobrol terus Rajio Taiso. Nah ini fun fact-nya tuh Hmm. di semua Nihongo Gakko tuh bahasa Jepang apalagi di MC itu kan tiap pagi kita Rajio Ada. Taiso tuh. Heeh. Nah itu kepake banget, kepake Oke. banget. Jadi kita udah tahu. Terus sama lansia pun, kenapa katanya udah tahu gerakan ini gitu, Heeh heeh gitu. heeh. Jadi mereka tuh, kenapa udah bisa Rejo Taiso kok tahu sih gitu. Itu Ya. kayak lumayan tuh bahan obrolan kita ngelatih kaiwa juga dengan lansia, Hmm. gitu. Itu dilakukan di pagi hari jam 11, siang jam 11. Jam 12 Hmm. kita nyiapin makan, kayak ngasih makan, mimpin doa Hmm. kayak gitu. Udah itu kita ngobrol lagi sampai sore untuk yang shift Hmm. siang. Kalau shift malam tuh kita memori aja kayak merhatiin lansia ketika tidur mereka gimana nih? Apakah
sehat atau gimana, takutnya ada kejadian apa gitu. Soalnya kan lansia tidak menutup kemungkinan takutnya ada kejadian apa-apa, kita kan harus Ya, waspada gitu. betul-betul. Makanya ada CCTV di mana-mana, kita sekalian memori atau mantau mereka gitu. Mm-mm. Gitu. Walaupun yang malam kan biasanya ada yang pengen ke kamar mandi, kita dampingin. Gitu. Terus paginya kita buat laporan deh. Buat laporan yang kejadian malam ada apa aja, kalaupun tidak ada apa-apa ya aman. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Itu laporan wajib ya berarti perharinya ya? Iya, tiap tiap Oh. tiap yang sip malam paginya laporan Aha. Tapi kayak kalau gitu. yang si pagi itu nggak usah? Enggak, cuman kita laporan ke sip malam itu. Tadi siang ada ini, ada ini, Hmm. ada ini, gitu, kayak gitu. Oh, jadi laporan tuh ke orang yang ngegantiin shift kita, bukan Iya, iya yang laporan malam. ke... Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Paham. Berarti bahasa Jepang kita harus dipersiapkan juga ya, kalau jadi Banget, kaigo gitu. Kadang banget. tadi sendiri nih awal-awal kerja ya, pasti kan adaptasi dulu tuh sama Ya, tempat, sama eh, orang-orang gitu kan lah ya. Nah, mm-mm. ada nggak sih kayak, waduh, ternyata aku udah belajar bahasa Jepang segini masih susah, masih kurang ya gitu. Ada nggak Ya. sih dengan kita atau gimana? Atau salah ngertiin misalkan permintaan mereka? Kerasa banget, ke saya kerasa banget. Soalnya karena kurangnya dipakai di Nihongo Gakko ataupun di LPK ya. Hmm? Makanya sebisa MCE tuh kayak diharuskan kita tuh kaiwa ya di LPK Ya. tuh pakai bahasa Jepang gitu, karena emang di sini tuh kalau nggak pakai bahasa Jepang kita gimana komunikasi dengan entah itu dengan lansia ataupun dengan staf Hmm. Hmm. orang Jepangnya kalau nggak pakai itu Betul, gitu. betul. Kalau salah ngertiin sering, makanya kalau di bahasa Jepang tuh di Kaigo tuh kalau misal orang Jepang bilang gini kita ikutin, kayak mengkonfirmasi apa yang dia ucapkan gitu biar tidak ada Oh, oke. miskomunikasi Heeh. kayak gitu. Gitu sih. Makanya kalau miskomunikasi sering, cuman kayak kita memastikan lagi benar gak sih apa yang dia pikirkan dengan kita sama Oh, atau oke. enggak gitu.